Salam Sobat Budaya. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia terdiri dari ribuan pulau, tersebar dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dihuni oleh berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasa, berbagai agama. Hal tersebut ditambah lagi dengan berbagai macam keturunan suku bangsa dari luar Indonesia, keturunan Arab, keturunan Eropa, keturunan Tionghoa, dan sebagainya. Ada semacam pluralisme di Indonesia dalam berbagai macam aspeknya. Dan inilah yang diusahakan oleh Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, agar jangan terjadi segregasi, terjadi pemisahan, terjadi jarak karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Karena sesungguhnya lah perbedaan-perbedaan tersebut justru menambah indah sisi-sisi kemanusiaan. Perbedaan tersebut menambah dinamika kehidupan manusia. Segi positif yang harus kita lihat dari perbedaan-perbedaan tadi mengakibatkan kita tidak terganggu, justru menambah spirit bagi kita untuk menemukan kehidupan. Inilah yang diharapkan Gus Dur pada setiap kita warga negara Indonesia. Maka atas upaya-upaya Gus Dur tersebutlah sehingga sementara pihak menyebut beliau sebagai Bapak Pluralisme, Bapak pemersatu perbedaan-perbedaan yang ada di bumi pertiwi. Maka dalam kesempatan ini kita mencoba sedikit mengulik kehidupan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang biasa kita sebut Gus Dur. Gus adalah panggilan kesayangan untuk anak laki-laki dari seorang kiai. Masa kecilnya Gus Dur dari keluarga kiai dipanggil Gus, sehingga panggilan tersebut berlanjut hingga beliau dewasa. Karena namanya Abdurrahman, maka disebut Gus Dur. Jadi kita dapat lihat Gus Dur artinya adalah abang atau Mas Dur. Karena Gus artinya adalah abang atau mas. Gus Dur dilahirkan pada tanggal 7 September 1940 di Jombang sebagai putra dari Wahid Hasim dan istrinya Nyai Solihah. Wahid Hasim adalah putra Kiai Hasim Ashari, sedangkan istrinya Nyai Solihah, ibunda Gus Dur, adalah putri dari Kiai Haji Bisri Sansuri, pengasuh pondok pesantren Denanyar. Jadi kita bisa melihat bahwa Gus Dur lahir dari keluarga kiai. Terlahir dengan nama Abdurrahman Adakhil. Adakhil artinya sang penakluk. Oleh karena Adakhil akhirnya kurang terkenal, maka beliau pun mengganti Adakhil tersebut dengan nama ayahandanya Wahid, sehingga sampai kini kita mengenal beliau sebagai Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid kecil pada tahun 1944 dalam usia 4 tahun akhirnya meninggalkan Jombang tanah kelahirannya untuk mengikuti orang tuanya yang kala itu menjadi ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kala itu zaman Jepang. Wahid Hasim dipercaya sebagai ketua Masumi Majelis Syuro Muslimin Indonesia tadi.
Beliau adalah seorang pejuang. Dengan Masyumi, beliau berusaha untuk mencapai Indonesia merdeka bersama-sama dengan pejuang-pejuang lain seperti Soekarno, Hatta, dan sebagainya. Hanya beberapa tahun di Jakarta, 2 atau 3 tahun, akhirnya Gus Dur kembali lagi ke Jombang. Di Jombanglah beliau mulai banyak menghabiskan waktu. Akan tetapi beberapa tahun di Jombang, beliau masih kecil, harus kembali lagi ke Jakarta karena pada tahun 1949 Wahid Hasyim diangkat sebagai Menteri Agama. Kembali beliau mengenyam kehidupan di Jakarta. Beliau bersekolah di SD Kristen. Akhirnya ketika kelas 5 SD, beliau pindah lagi ke SD Matraman Perwari. Pada tahun 1952, ayahnya tidak lagi menjadi Menteri Agama. Tetapi keluarga tersebut tetap tinggal di Jakarta. Gus Dur sudah mempunyai banyak adik ketika itu. Sebagai putra tertua dari 6 bersaudara, dia selalu bermain dengan adik-adiknya dan mempunyai tanggung jawab kepada adik-adiknya. Sayangnya pada tahun 1952 beliau masih kelas 6 SD dalam keadaan belum bisa berbuat banyak. Ketika bulan April 1953 ayahandanya Wahid Hasyim meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Jadilah Gus Dur akhirnya dibesarkan oleh ibunya. Dibesarkan oleh ibunya tersebut pada tahun 1954, Gus Dur pun berhasil menamatkan SD dan mulai menjalani kehidupan di SMP. Sayangnya di SMP tersebut Gus Dur ketinggalan dalam banyak pelajaran, mengakibatkan beliau tidak naik kelas. Itulah yang terjadi sehingga ibundanya mengirim Gus Dur untuk bersekolah di Yogyakarta. Maka pada tahun 1954 tersebutlah Gus Dur mulai tinggal. Pada tahun sekitar 1954 Gus Dur mulai tinggal di Yogyakarta. Dan pada tahun tersebut akhirnya beliau mulai merasakan kehidupan yang berbeda dari Jakarta. Tahun 1957 Gus Dur menyelesaikan SMP. Lepas dari SMP, ibunya mengirim Gus Dur ke pesantren Tegalrejo di Magelang. Di sanalah beliau mulai mendalami kehidupan beragama dan belajar agama seperti yang dilakukan oleh ayahandanya dan kakeknya dulu. Keluarga tersebut memang keluarga agamis. Seperti kita ketahui tadi bahwa kakek beliau adalah Hasyim Asy'ari, seorang pendiri pesantren Tebu Ireng, seorang mahaguru yang disebut Hadratus Syekh, dan ayah beliau adalah seorang kiai. Maka kehidupan agama tersebut mau tak mau harus ia jalani. Sayang sekali di pesantren Tegalrejo beliau cuma bertahan 2 tahun. Pada tahun 1959 beliau pindah akhirnya ke Jombang lagi, ke Jawa Timur, dan menjadi santri di pesantren Tambak Beras Jombang. Di pesantren tersebutlah beliau mulai kembali lagi mendalami ajaran agama hingga beliau lulus dari pesantren tersebut pada tahun 1962 atau 63. Pada tahun 1963 tersebutlah Kementerian Agama RI memberikan beasiswa kepada beliau untuk belajar ke Mesir.
Beliau memang menginginkan belajar di Universitas Al-Azhar pada waktu itu. Dan kita tahu pada tahun 1950-an hingga 60-an Universitas Al-Azhar di Mesir, Kairo, menjadi favorit bagi pelajar-pelajar Indonesia yang ingin belajar agama. Satu universitas yang usianya lebih dari 1000 tahun, menelurkan banyak ilmuwan dari seluruh dunia. Para mahasiswa dari berbagai belahan dunia datang untuk belajar di sana, dan keluar dari sana menjadi ulama-ulama yang mumpuni, ulama-ulama yang handal untuk melakukan syiar Islam ke berbagai penjuru dunia. Maka tidak salah jika Gus Dur mengincar universitas tersebut. Sayangnya, sesampainya di universitas tersebut, Gus Dur belum dapat memasuki Al-Azhar karena Gus Dur harus membuktikan bahwa dirinya memang pandai berbahasa Arab. Gus Dur sendiri pandai berbahasa Arab, justru mahir. Akan tetapi pada saat itu Universitas Al-Azhar menginginkan adanya bukti semacam sertifikat, sehingga pada waktu itu Gus Dur diminta melakukan remedial lebih dahulu. Pelajaran remedial untuk bahasa Arab, meskipun beliau mahir dalam hal tersebut, baru diselesaikan akhirnya pada tahun 1964. Dan mulailah ketika itu Gus Dur memasuki Universitas Al-Azhar, belajar di sana. Sayang sekali ketika itu Indonesia sedang diguncang oleh situasi politik. 30 September 1965 meletuslah pemberontakan PKI yang menyebabkan akhirnya Mayor Jenderal Soeharto mencoba untuk mengamankan negara RI dari keadaan yang kritis tersebut. Para pelajar di luar negeri terkena imbasnya. Gus Dur ketika dia mulai bersekolah di Universitas Al-Azhar juga bekerja di kedutaan, dan sebagai pegawai kedutaan ia diperintahkan untuk melakukan investigasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang berada di Kairo ketika itu. Apa pendirian politiknya? Bagaimana pandangannya terhadap PKI? Bagaimana terhadap keadaan negara, dan bagaimana yang lain-lain. Itu yang harus diinvestigasi Gus Dur kepada mahasiswa kala itu. Sangat melelahkan, sehingga akhirnya Gus Dur pun mulai merasa jenuh. Apalagi ketika itu sistem pendidikan yang ada di Al-Azhar kurang berkenan di hati Gus Dur, sehingga dia sendiri dalam keadaan lelah, barangkali jenuh, ditambah lagi dengan sistem pendidikan, cara pengajaran, metode pengajaran yang ada di Al-Azhar yang dia tidak berkenan, menyebabkan akhirnya Gus Dur mundur dari Universitas Al-Azhar. Bukan itu saja, apa yang diajarkan di Al-Azhar pada waktu itu sudah semua dikuasai oleh Gus Dur. Hal tersebut akhirnya menyebabkan dia semakin bulat untuk meninggalkan Al-Azhar. Maka beliau akhirnya meninggalkan Al-Azhar untuk melanjutkan kuliah atau mencari ilmu di tempat lain selain dari Kairo. Tahun 1966 akhirnya memang Gus Dur meninggalkan Mesir. Selama di Mesir, kebiasaan-kebiasaan beliau menonton sepak bola, menonton film barat, beliau sangat menikmati kehidupan Mesir. Dan akhirnya kehidupan yang menyenangkan tersebut harus beliau tinggalkan demi melanjutkan kuliah.
Saat itu beliau mendapatkan beasiswa pula ke Universitas Baghdad. Sehingga di tahun 1967 Gus Dur pun pindah ke Baghdad di Irak. Tak sampai kepada kita bagaimana informasi tentang kehidupan beliau selama di Baghdad. Yang jelas beliau menyelesaikan kuliah di Baghdad pada tahun 1970. Jadi kita melihat pada tahun 1970 Gus Dur lulus dari Universitas Baghdad, Fakultas Adab jurusan Sastra Arab. Ada rencana Gus Dur ketika itu untuk melanjutkan kuliahnya, pendidikannya ke Universitas Leiden. Akan tetapi sayang sekali beliau sangat kecewa ketika Universitas Leiden pada akhirnya menolak beliau karena universitas tersebut tidak mengakui ijazah yang didapat dari Universitas Baghdad. Akhirnya beliau pergi ke Jerman dan Prancis sebelum tahun 1971 pulang kembali ke tanah air. Gus Dur dalam usia 31 di tahun 1971 adalah seorang pemuda yang memiliki segudang pengalaman. Selama di Mesir dan Baghdad, beliau menjadi pengurus Asosiasi Pelajar Indonesia. Beliau juga pernah bekerja di kedutaan. Beliau juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan di luar negeri kala itu. Maka sepulangnya ke Indonesia, Gus Dur juga masih sebetulnya ingin meneruskan kuliahnya. Semangat belajar pun tidak pernah berhenti dari dalam dirinya. Benaknya selalu diisi dengan berbagai macam pengetahuan lewat buku-buku yang beliau baca. Tahun 1971 itu beliau ingin sekali kuliah di McGill University. Kita tahu McGill University ada bagian yang berhubungan dengan agama Islam. Banyak sarjana keluaran McGill University, sarjana Islam. Dan ini yang diharapkan Gus Dur dapat menampung dirinya untuk melanjutkan pendidikan. Saat itu juga tahun 1971 beliau bergabung dalam Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan dan Ekonomi LP3IS. Dan beliau juga sempat menjadi jurnalis. Tulisan-tulisan beliau mulai mengalir. Beliau pun berkeliling melihat pesantren-pesantren yang ada di Jawa pada waktu itu. Dan kala itu kita melihat para pesantren, para kiai pesantren mulai mengadopsi kurikulum dari pemerintah untuk masuk pesantren. Dengan harapan pesantren pun dapat didanai juga oleh pemerintah. Gus Dur melihat adanya kepincangan. Pesantren yang kala itu bukan pesantren yang kita kenal zaman kini. 1971 pesantren dalam keadaan miskin, dalam keadaan merana. Pendidikannya pun tidak seimbang dengan keadaan di sekitarnya. Tidak seimbang dengan kemajuan zaman kala itu. Sehingga rasa prihatin menyebabkan Gus Dur menggagalkan niatnya, mengurungkan niatnya untuk belajar di McGill University, dan justru perhatiannya berbelok untuk kembali memperhatikan pesantren. Kita tahu pesantren adalah akar dari kehidupan keluarga Gus Dur, dan beliau merasa wajib untuk kembali memperhatikan kehidupan pesantren dan mengembangkannya. Hal tersebut akhirnya menyebabkan Gus Dur untuk tidak lagi kemana-mana kecuali menetap kembali di tanah air.
Sambil berusaha mengembangkan pesantren, Gus Dur pun meneruskan karirnya sebagai jurnalis. Beliau menjadi seorang kolumnis untuk koran Kompas dan majalah Tempo ketika itu. Tulisan-tulisan beliau tajam dan cerdas mengalir dan selalu diterima dengan baik oleh kedua mass media tersebut. Kendati begitu, Gus Dur pun merasa bahwa apa yang dia alami masih kurang cukup untuk menunjang kehidupan keluarganya yang ketika itu telah terbentuk. Beliau tetap berusaha dengan cara apa saja mencukupi kehidupan keluarganya, mulai dari berjualan kacang, mengantar es ke warung-warung. Beliau juga tak segan menerima undangan seminar di mana-mana sebagai seorang kolumnis, sehingga menyebabkan beliau seringkali bolak-balik pergi antara Jombang, Jakarta guna memenuhi undangan untuk seminar dan sebagainya. Tahun 1974, Gus Dur bekerja sebagai sekretaris pesantren Tebu Ireng. Pesantren ini adalah pesantren milik kakeknya sendiri yang diwariskan kepada keluarga besar mereka. Pekerjaannya sebagai sekretaris pesantren Tebu Ireng berlangsung hingga tahun 1980. Pada tahun 1980 tersebut, beliau masih tetap berkecimpung di urusan pesantren, sehingga beliau pada tahun 1980 menjadi pengurus Nahdlatul Ulama dengan jabatan pangkat sebagai khatib awal bagi pengurus NU pada waktu itu. Gus Dur adalah seorang pria yang cerdas. Dimanapun tempat, beliau selalu mampu menyesuaikan diri, mampu mengembangkan apa yang tidak sederhana di matanya untuk dibuat menjadi lebih maju, menjadi lebih berdaya dalam kehidupan organisasi maupun lembaga yang tempat dia berkecimpung. Jika pada tahun 1980 dia menjadi khatib awal untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama, tahun 84 naik pangkatlah beliau menjadi ketua Tanfiziyah untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, selama menjadi ketua Tanfiziyah pengurus besar Nahdlatul Ulama, banyak hal yang dia lakukan terlepas dari apakah masalah-masalah yang dia kembangkan tersebut menimbulkan kontroversial atau tidak. Yang jelas, selama menjadi pengurus, banyak hal yang dia lakukan untuk mengembangkan organisasi yang disebut dengan Nahdlatul Ulama tersebut. Tahun 1987, beliau menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Selama 2 tahun, pada tahun 1989, beliau menjadi anggota MPR. Selama menjadi anggota MPR tersebut, banyak pula hal yang dia lakukan sambil beliau tetap melakukan tugasnya sebagai seorang jurnalis atau seorang kolumnis. Hal-hal yang berkaitan dengan budaya, hal-hal yang berkaitan dengan sosial senantiasa mengalir dari penanya untuk kita baca dalam beberapa mass media. Di sanalah kita kemudian melihat pikiran-pikiran dan kejernihan pandangan Gus Dur tentang sesuatu hal yang terjadi kala itu. Akhirnya kita melihat bahwa tahun 1999, setelah bergulirnya reformasi, Presiden Indonesia digantikan dengan Habibie, dan setelah Habibie turun, Gus Durlah akhirnya terpilih sebagai presiden.
dengan Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Selama menjadi presiden, Gus Dur melakukan pendekatan-pendekatan yang dinilai baru oleh masyarakat Indonesia yang tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Beliau mulai berlaku lebih persuasif kepada GAM. Beliau pun terkenal ketika itu meminta maaf kepada keluarga anggota PKI yang dulu di tahun 1965 pernah mati, disiksa, dan menderita hidupnya. Kita tahu para keturunan anggota PKI, keluarganya mendapat tekanan dan pengekangan dari pemerintah Orde Baru hingga ke presiden-presiden lainnya. Nah, di masa Gus Dur, tekanan-tekanan tersebut mulai dilakukan pelonggaran. Beliau menilai tidak pantas jika anggota keluarga PKI yang tak bersalah turut menanggung akibat dari orang tua mereka. Dan semasa masih menjadi presiden, Gus Dur juga melakukan kebijakan untuk menyamakan suku-suku yang ada di Indonesia. Yang paling menjadi sorotan pada waktu itu adalah suku Tionghoa, yang ketika itu harus dipandang juga sebagai satu suku. Kebijakan Gus Dur menimbulkan sesuatu yang baru bagi masyarakat ketika itu. Dia pun mencabut larangan penulisan huruf Tionghoa. Selain itu, Gus Dur pun menetapkan hari Imlek sebagai hari libur opsional bagi masyarakat Indonesia. Dalam artian, dikala Imlek boleh libur atau boleh tidak, tetapi tetap kita hargai hari libur Imlek tersebut. Selain itu, Gus Dur pun acap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya kontroversial. Hal ini menyebabkan banyak musuh-musuhnya pun acap merapsa mendapat angin dengan ucapan-ucapan tersebut. Salah satunya kita tahu Gus Dur pernah mengatakan bahwa anggota MPR seperti anak-anak TK. Hal tersebut memang ketika cakar-cakaran yang sedang berlangsung pada waktu itu di antara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat menyebabkan Gus Dur pun turut merasa terganggu, sehingga beliau mengeluarkan pernyataan tersebut. Akhirnya kita juga melihat bahwa semasa menjadi presiden adanya banyak sekali friksi-friksi di dalam pemerintahan ketika itu. Itulah yang menyebabkan pada akhirnya setelah 20 bulan memerintah, tepatnya pada bulan Juli tahun 2001, pertanggungjawaban Gus Dur akhirnya ditolak oleh DPR. Menyebabkan ketika itu Gus Dur harus turun untuk digantikan oleh wakilnya Megawati Soekarno Putri yang kala itu menjadi wakil presiden. Megawati pun akhirnya menjadi presiden dan Gus Dur terpaksa harus keluar dari istana. Setelah tidak lagi menjadi presiden, Gus Dur pun bukan beristirahat, perjuangan beliau tetap berlanjut. Beliau menjadi anggota pengurus beberapa organisasi yang kala itu ada di Indonesia. Dan memang
banyak organisasi, banyak lembaga, banyak institusi yang masih membutuhkan beliau. Karena pikiran-pikiran beliau yang jernih. Memang acap sekali merupakan solusi bagi permasalahan yang tengah dihadapi. Sehingga setelah jadi presiden beliau tetap berkarya, tetap menjadi pengurus organisasi. Kita melihat pada tahun 2002 beliau menjadi penasehat solidaritas korban pelanggaran HAM. Beliau berusaha mencarikan korban pelanggaran HAM tersebut keadilan, sehingga mereka korban pelanggaran HAM dapat hidup dengan layak di tengah-tengah masyarakat.